Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alamul Huda Ramadhani, nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Kamelia, nomor presensi 9. Perkenalkan, nama saya Rani Syahirum dan nomor presensi 28. Hai, saya Samsam Muhammad Fitrian dengan nomor presensi 31. Perkenalkan, nama saya Sawah Dudis, nomor presensi 32. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dari nomor presensi 35. Pada tahun berapakah Perang Jagaraya di Bali itu? Pada tahun 1846. Strategi apa aja sih yang dipakai oleh Bali? Strategi yang dipakai adalah perang puputan. Apa itu perang puputan? Perang puputan adalah perang habis-habisan yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Perang puputan ini dalam bahasa Bali berasal dari kata puput yang artinya akhir, habis, mati. Jadi perang puputan adalah perang habis-habisan atau perang hingga titik darah penghabisan. Dalam sejarah Bali terdapat 2 kali perang puputan dengan tujuan yang sama, yaitu melawan kolonialisme Belanda. Apa penyebab Perang Jagaraga? Perang Jagaraga terjadi karena beberapa sebab. Sebab-sebab umumnya antara lain Belanda menuntut seluruh kerajaan di Bali untuk tunduk pada Belanda. Belanda juga berusaha menghapus hak tawan karang yang dimiliki semua kerajaan Bali. Sebab perang khusus perang ini yaitu kapal Belanda yang tertampar di Buleleng. Seluruh isi kapal dirampas menjadi milik kerajaan Buleleng. Hal ini sesuai dengan hukum adat tawan karang yang berlaku di Bali. Belanda tidak menerima dan menuntut agar Buleleng melepaskan awak kapal Belanda yang ditawan dan mengembalikan harta rampasan. Belanda juga menuntut penghapusan hukum tawan karang serta raja-raja di Bali mau mengakui kekuasaan Belanda. Belanda juga meminta agar Bali melindungi perdagangannya di wilayah tersebut. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, Bali akan diserang. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam perang tersebut? Yang terlibat adalah Raja Buleleng, Patih Ketut Jelantik. Kronologi dari perang tersebut. Kronologi perlawanan rakyat di Bali sebenarnya terjadi dalam 2 periode. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan dan yang kedua periode setelah kemerdekaan atau tepatnya saat agresi militer Belanda berlangsung. Adapun perlawanan rakyat Bali sebelum kemerdekaan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Dia dan para pengikutnya melakukan perlawanan disebabkan kolonial Belanda melanggar hukum tawan karang yang telah ditetapkan oleh raja-raja yang ada di Bali. Sedangkan perlawanan setelah kemerdekaan dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan para pasukannya bergerilya untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali berniat untuk menguasai bangsa Indonesia. Adapun persamaan antara kedua perang di atas yaitu sama-sama menerapkan semangat puputan atau dapat diartikan sebagai peperangan hingga mati atau habis-habisan. Bagaimana sih akhir dari perang Bali tersebut? Akhir perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari 2 arah, yaitu arah depan dan dari arah belakang benteng Jagaraga. Pertempuran sengit tak dapat dielakkan lagi, terutama pada posisi di mana I Gusti Ketut Jelantik berada. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Korban telah bersatuan di pihak Buleleng. Kendati pun demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur dan pada tanggal 19 April 1849 benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang perlawanan rakyat Bali.